Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya Tri Intan dan juga Ibu Ima, tentunya di Mimbar Akademik. Ya, pemirsa, tadi di awal kita sudah bahas bersama dengan Bu Ima mengenai pengertian dari pendidikan karakter. Nah, Bu, selanjutnya ini kita akan bahas lagi tentang pendidikan karakter, yaitu kita tadi kan sudah bahas, Bu, di awal bahwa pendidikan karakter ini sangat penting ya, Bu, sangat urgent sekali. Bahkan harusnya ditanamkan sejak dini. Nah, apa sih, Bu, mengapa yang menyebabkan pendidikan karakter itu sangat penting untuk dilaksanakan? Oke, yang pertama adalah karena kita manusia, gitu ya. Karena kita manusia, kita harus berinteraksi dengan manusia yang lain dan kita juga harus berinteraksi dengan alam. Kita harus menggunakan perilaku dan sikap ini secara bijak. Nah, penggunaan sikap dan perilaku supaya tetap bijak, ini kita perlu dididik. Kita perlu dilatih, kita perlu dibiasakan. Maka pendidikan karakter inilah yang kita gunakan supaya sejak kecil mereka, anak-anak itu terbiasa untuk melakukan sesuatu atau bersikap juga yang baik dan benar dan tentunya yang bijak juga. Oke, baik, Bu. Selanjutnya untuk membentuk suatu penanaman nilai-nilai karakter tadi, Bu, itu bagaimana, Bu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter yang baik sejak dini bahkan? Oke, kalau secara umum yang pertama harus ada contoh dari orang tuanya, ya. Jadi di awal sekali pernikahan itu perlu dipersiapkan supaya visinya sama, misinya juga sama, sehingga ketika mereka sudah memiliki putra dan putri, mereka bisa satu jalan, dilandasi dengan agama dan dilandasi dengan pengetahuan juga. Jadi pada saat melakukan pola asuh, banyak contoh-contoh dari orang tua yang bisa masuk internal ke anak. Yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika mereka sudah beranjak lebih dewasa atau di masa sekolah, kita perlu memilihkan sekolah-sekolah dengan rekod yang baik. Sekolah-sekolah yang bisa memberikan nilai-nilai pengetahuan dan nilai-nilai agama secara bersamaan. Kemudian selanjutnya yang dari masyarakat, kita bisa memberikan semacam sajian-sajian informasi yang itu baik, yang itu positif. Dan selanjutnya anak-anak ini diberikan kesempatan untuk bereksplorasi dengan apa yang dipunyainya. Segala kompetensi itu bisa disalurkan, bisa diterima juga oleh masyarakat. Jadi ada wadah untuk menyalurkan kepandaian atau kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Tadi Ibu Ima sempat membahas tentang mulai dari pernikahan, Bu. Berarti bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter itu membawa dampak baik dari segi dari pernikahan itu, dampaknya itu akan di masa depan gitu ya, Bu? Betul sekali, karena anak lahir dari orang tua, gitu ya, besar, sekolah, dewasa, dia akan menikah, gitu kan. Ketika dia akan menikah, dia akan punya anak. Jadi garis garis kejadian atau garis memori itu akan jalan terus. Kalau memorinya banyak memori yang indah, memori yang baik, memori yang bijak, maka ini tertanam di otak si anak dan anak ini akan merecall kembali memorinya pada saat mengasuh si anaknya. Jadi ini akan gayung bersambut. Makanya sedari awal perlu dipersiapkan ya supaya supaya anak nanti besarnya juga bijak dalam bersikap dan berperilaku. Baik, Bu. Selanjutnya kita masuk di ranah kampus nih, Bu, karena saya sebagai mahasiswa ya, Bu. Saya sebagai dosen. Nah, Bu, mengapa pendidikan karakter dan budaya bangsa ini sangat diperlukan di dunia kampus atau di perguruan tinggi, Bu? Yang pertama, mahasiswa dan mahasiswi itu datang dari berbagai penjuru. Tentunya beda adat, beda budaya juga gitu kan. Ketika disatukan dalam proses belajar dengan sistem akademik yang sama, kita perlu beradaptasi. Nah, proses beradaptasi itulah yang membutuhkan sentuhan soft skill, sentuhan pendidikan karakter. Bagaimana 3 kata ini menjadi penting untuk kita ucapkan, kata maaf, minta tolong, dan terima kasih yang perlu dibudayakan di dalam kampus. Nah, sehingga kenapa penting? Ya karena interaksinya dengan dosen, dengan mahasiswa, dengan staf semuanya perlu dibuat supaya interaksi ini harmonis, tidak terjadi konflik. Kalaupun ada konflik bisa segera diperbaiki. Tadi Bu Ima mengatakan bahwa kata maaf, terima kasih, dan tolong itu kata yang sebenarnya memang sangat sederhana ya, Bu. Miracle. Namun banyak sekali yang acuh. Betul. Itu kan berpengaruh ya ketika kita ingin sesuatu dan kita bilang tolong dong ambilin minum, itu hawanya sudah beda, di telinga sudah beda.
yang dimintain tolong itu jadi lebih ikhlas. Betul. Karena lebih ikhlas jadi ada pahalanya. Jadi kalau mau diruntut sebenarnya panjang gitu ya. 3 saja kita biasakan begitu ya. Kita minta tolong pada dosen atau minta tolong pada teman dan ucapkan terima kasih di setiap situasi. Itu sudah membangun soft skill. Ketika mereka nanti lulus sudah sangat terbiasa. Pada saat masuk di dunia pekerjaan mereka skillnya untuk soft skillnya sudah bagus. Dan itu berpengaruh besar terhadap kesuksesan. Iya, memang terdengar sangat sepele ya Bu ya. Iya, oke. Baik, selanjutnya Bu, tugasnya apa Bu sebenarnya yang menanamkan karakter ini kepada seorang anak atau kalau di lingkup perguruan tinggi itu mahasiswa? Iya, tugas semuanya. Tugas internal mahasiswanya sendiri, tugas dosen, tugas karyawan, seluruh sivitas akademika itu punya andil bareng-bareng bersinergi, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Karena manusia nggak sosok yang tidak sempurna ya. Semua bisa diusahakan untuk lebih baik. Kalaupun ada salah, ya orang yang belajar tentang pendidikan karakter ini akan lebih mudah untuk legowo, mengakui kesalahan, karena sebetulnya segala sesuatu itu kan ada pertanggungjawabannya. Kita mengajari pendidikan karakter itu supaya sikap dan perilaku yang ditampakkan itu bisa dipertanggungjawabkan ke dirinya sendiri, ke orang lain, dan ke Tuhan tentunya. Betul sekali Bu. Oke. Dan di beberapa jurusan atau program studi Bu, kita menemui ada pendidikan karakter itu dimasukkan ke dalam mata kuliahnya Bu. Nah, mengapa Bu sampai pendidikan karakter itu dimasukkan ke mata kuliah wajib bahkan? Yang pertama adalah untuk mengimbangi ketika kita punya pengetahuan, kita punya literasi yang bagus, soft skillnya juga harus bagus. Sehingga ini menjadi penyeimbang. Kita pinter tapi kalau nggak tahu adab, nggak tahu tingkah, nggak tahu etika kan bahaya juga ya. Kita akan memanfaatkan kepandaian kita, bukan kita deng, seseorang akan memanfaatkan kepandaian itu pada hal yang salah atau pada jalan yang salah. Sehingga ketika pendidikan karakter ini ada, bahkan sampai di mata kuliah sendiri, mereka akan menggunakan soft skillnya, kemudian 5 tadi ya, olah rasa, olah pikir, kemudian juga olah raga dan olah hati itu dipergunakan di setiap perilakunya. Termasuk ketika mereka nanti lulus menjadi sarjana tertentu sudah bebarengan dengan soft skill yang bijak tadi. Berarti esensi dari pendidikan karakter di perguruan tinggi itu sangat besar sekali pengaruhnya gitu ya, baik secara akademik maupun non akademik. Kemudian Bu, untuk mahasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa Bu. Bagaimana Bu untuk membentuk mahasiswa itu agar mereka memiliki pendidikan karakter yang mumpuni sehingga kehidupan di kampus itu dapat terwujud secara efektif gitu Bu? Iya, baik. Tentunya karena ini pendidikan, berarti kata pertamanya adalah pembiasaan gitu ya. Dan karena ini yang mau dibentuk adalah karakter, berarti bermula dari watak dan kepribadiannya itu harus diketahui dulu. Nah, kita punya watak seperti apa sih? Kita punya kepribadian seperti apa sih? Dan yang mau dibentuk tuh karakter seperti apa? Istilahnya kalau watak dan kepribadian itu bahan mentahnya. Nah, karakter ini bisa kita ukir gitu ya. Imam mau dijadikan sosok yang seperti apa. Nah, jadi misalkan seperti itu, pertama adalah pahami dulu watak dan kepribadiannya. Kita tahu, kita secara internal refleksi, introspeksi dan sebagainya. Kedua, cari pengetahuan yang positif. Jadi pengetahuannya harus sifatnya bisa mengembangkan potensi, dan kemudian atur niatnya pada saat kita mau melakukan sesuatu, niatnya itu untuk apa begitu. Dan kemudian yang terakhir, mintalah selalu feedback dari teman supaya kita kalau agak melenceng sedikit dilurusin sama teman gitu ya. Jadi 4 hal itu mungkin perlu kita biasain. Luar biasa sekali Bu Ima bahasan kita tentang pendidikan karakter. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan masih membahas lebih lanjut tentang pendidikan karakter. Tetap bersama saya di Mimbar Akademik.